Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Samiati dari kelas MPS 19A. Kami diberikan tugas oleh Ustadz Heri selaku dosen pengantar studi Islam untuk membuat video dari resensi buku yang telah kami baca. Di sini saya meresensikan buku berjudul Beyond the Inspiration karya Ustadz Felix Xiao. Buku ini mengajarkan kita step by step bagaimana cara kita memperoleh keimanan yang kuat. Nah, dalam buku ini menceritakan tentang perjalanan sejarah umat Islam. Dahulu, umat Islam pernah menorehkan tinta emas dalam sejarah peradaban dunia, mulai dari terciptanya negara adidaya yang membentang dari Andalusia hingga Nusantara, lalu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan sains oleh pemikir-pemikir Islam, hingga kemajuan dari segi pemerintahan dan pendidikan. Semua itu berlangsung sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan Islam di Madinah pada tahun 623 Masehi dan bertahan sampai tahun 1924 ketika kekhalifahan Islam terakhir, Turki Utsmani runtuh. Namun, di sisi lain, hari ini umat Islam justru terpuruk. Felix Xiao pun menyimpulkan dalam sebuah kalimat sederhana, kenapa Islam pada suatu masa dapat memberikan pencerahan dan harapan bagi seluruh umat manusia, namun pada saat yang lain, Islam dipandang rendah oleh umat manusia. Jelas sudah ada sesuatu dari Islam yang telah hilang. Berangkat dari pemikiran inilah, Ustadz Felix Xiao kemudian memberikan opini bahwa sesuatu yang hilang itu sesungguhnya telah sengaja dihilangkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Akhirnya, hal itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa kaum muslim sendiri terhadap Islam. Mereka, orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, telah berhasil mencegah bersatunya kaum muslim dengan Islam kafah, hingga muslim kini telah terpecah belah. Oleh karena itu, kaum muslim perlu menjemput bagian yang hilang ini agar kembali menjadikan Islam sebagai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Felix Xiao kemudian berusaha memaparkan realitas itu di bab pertamanya, yaitu Life is Choice. Di sini, pembaca digiring untuk menyadari bahwa hidup ini ada di antara dua pilihan, menjadi biasa-biasa saja atau menjadi istimewa. Di bab selanjutnya, kita dituntun untuk menyadari bahwa sudah ada petunjuk dari Allah untuk memilih di antara dua pilihan itu, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, yaitu akal, yang kedua wahyu, yang ketiga hidayah. Sekarang, dengan 3 petunjuk yang Allah berikan itu, tinggal apakah kita mau memilih mengikuti petunjuk itu atau mengingkarinya. Barulah di bab berikutnya, Ustadz Felix Xiao mulai berbicara intens tentang Islam, bermula dari kondisi umat Islam hari ini, yang menjadi kaum pesakitan yang terpuruk di tengah-tengah konstelasi dunia dan terminorkan dalam segala segi. Kita kemudian diajak merenung, sebenarnya Islam itu seperti apa, dan apa yang sudah kita perbuat dengan keislaman kita. Miris sekali ketika melihat keadaan kaum muslim saat ini. Mereka mengaku sebagai muslim, mengucapkan syahadat, dan memiliki Al-Quran, namun Al-Quran hanya sekedar pajangan di ruang tamu atau di atas lemari. Beranjak dari masalah besar itulah, kita kemudian digiring untuk kembali memahami ajaran Islam yang kafah atau menyeluruh, yang dijelaskan pada bab-bab selanjutnya. Bagaimana kita memaknai syahadat sebagai pintu pembeda antara muslim dan kafir. Bagaimana kita menaati segala aturan yang telah dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana contoh-contoh generasi Islam terdahulu yang berhasil memperoleh kejayaan ketika mengamalkan petunjuk yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Salah satu tokoh yang paling menonjol di dalam buku ini adalah Muhammad Al-Fatih, panglima perang Khilafah Utsmaniyah yang berhasil membebaskan kota Konstantinopel dari kekuasaan Romawi Timur. Di akhir tulisan ini, kita kemudian diingatkan akan satu hal, yaitu satu hal yang mulai banyak dilupakan oleh orang Islam, yaitu kehidupan akhirat. Dunia ini hanya tempat persinggahan untuk memperoleh kehidupan akhirat. Apakah kita akan memilih untuk mati dalam keadaan baik atau disebut husnul khotimah, atau sebaliknya su'ul khotimah? Untuk itu perlunya adanya perencanaan yang beliau sebut sebagai afterlife mapping. Dasarnya tak lain adalah sebuah pertanyaan. Apa persembahan terbaik yang akan kita berikan kepada Allah bila suatu saat Dia memanggil kita?
kemudian menanyakan apa yang telah kita persiapkan sebagai pengganti surga-surganya. Nah, buku ini cocok banget buat pemuda-pemuda yang sangat semangat untuk mendambakan umat Islam kembali bangkit bersatu, berjaya, dan seperti sedia kala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.